tengah buntunya negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran, Presiden Donald Trump dijadwalkan akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat mengatakan Trump akan mendesak Tiongkok untuk menekan Iran di tengah upaya AS mengakhiri perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut kedua negara akan membahas isu menyangkut hubungan Tiongkok-AS dan perdamaian dunia. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 Sebelumnya, AS dan Iran saling mengajukan proposal damai. Terakhir, proposal Iran yang meminta penghentian perang di semua front, pengakuan atas Selat Hormuz, serta pencabutan sanksi dan pengembalian aset Iran membuat Trump berang. Iran menegaskan pihaknya tidak menuntut konsesi apapun, kecuali tuntutan yang merupakan hak bagi Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyebut pihak Amerika lah yang terus memaksakan pandangan sepihak dan mengajukan tuntutan yang tak masuk akal. Baghei meminta semua pihak menilai apakah tuntutan Iran seperti penghentian pembajakan kapal Iran oleh Amerika, pembebasan aset rakyat Iran yang dibekukan, dan usulan jalur yang aman melalui Selat Hormuz merupakan tuntutan yang berlebihan. ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis usai Amerika Serikat menolak proposal baru Iran karena tak memasukkan isu nuklir. Menurut Trump, dokumen yang dikirim Iran tidak berguna. Trump mengklaim Iran mengizinkan Amerika mengekstrak uranium tapi mengingkarinya dalam proposal gencatan senjata terbaru. What for the time being the ceasefire remains in place? It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Tarik-menarik kepentingan jadi isu panas yang mengganjal asa menuju damai. Perang masih mengintai bersama potensi krisis global yang menyertai. Saudara, posisi Amerika Serikat kini tengah dalam keadaan terjepit. Pasalnya Amerika Serikat dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei 2026 mendatang. Di tengah buntunya kesepakatan damai dengan Iran. Lalu akankah pertemuan Amerika Serikat dengan Tiongkok jadi misi diplomatik Amerika Serikat untuk menuju kesepakatan damai? Dan bagaimana Iran melihat kondisi ini? Kita akan bahas bersama dengan Dubes RI untuk Tiongkok periode 2010 hingga 2013. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Pak Imron Khotan dan juga ada Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Heribertus Djaka Triana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Pak, saya mau ke Pak Imron dulu. Pak Imron, kalau melihat karakteristik Tiongkok begitu ya, kita lihat bagaimana Amerika Serikat saat ini posisinya terjepit. Mungkinkah kemudian Presiden Amerika Serikat mendesak Tiongkok untuk menjadi penengah dalam hal ini atau menghentikan, membujuk Iran untuk menghentikan peperangan? Efektifkah ini berjalan? Ya, Mbak Adisti, saya ingin menarik perhatian kita kepada pepatah Minang ya. China itu negara yang sangat besar yang sulit ditindak atau ditekan gitu ya. Jadi terimpit tapi di atas gitu. Itu pepatahnya orang Minang itu. Terimpit tapi berada posisinya di atas. Okay. Jadi kenyataannya bahwa
Presiden Trump mendatangi Presiden Xi Jinping di Beijing itu indikatif bahwa yang membutuhkan itu adalah Trump, bukan Xi Jinping. Karena apa? Karena Presiden Trump dalam hal ini Amerika Serikat sudah ditinggalkan sekutu utamanya dari benua Eropa ya, sehingga apa yang dinamakan partnership dari transatlantik itu sekarang sudah tidak berfungsi. Bahkan Macron dari Prancis sudah mengambil inisiatif mengatakan bahwa penyelesaian Selat Hormuz itu tidak melalui jalan militer. Oleh karena itu sekarang ini dalam tanda petik ya, partner in peace-nya Trump itu adalah Presiden Xi Jinping. Oleh karena itulah dia menyiapkan waktu ya untuk bertemu dengan harapan bisa meyakinkan China untuk meyakinkan pada sequence selanjutnya Iran untuk menerima titik tengah lah, setidak-tidaknya membuka Selat Hormuz itu satu, kemudian menyelesaikan masalah cadangan enriched uraniumnya Iran yang diperkirakan sudah mencapai 440 kilogram, walaupun belum weapon grade ya. Untuk mencapai weapon grade itu adalah 90%. Perhitungan para pakar itu mereka masih mempunyai enrichment-nya itu sampai kepada 40 atau 60%. Maksimal mungkin 40%. Jadi, dan ini juga dijamin oleh NPT dan polisi yang bisa memeriksa apakah itu ada program senjata nuklir atau tidak, atau peaceful uses of nuclear energy, adalah International Atomic Energy Agency, bukan Amerika, apalagi Israel yang bukan anggota NPT. Jadi menurut hemat saya lebih banyak Trump membutuhkan Xi Jinping daripada Xi Jinping membutuhkan Trump. Namun demikian, kalau menurut saya ada 3 agenda yang saya istilahkan Trident Agenda yang akan dibahas. Yang pertama tentu perang di Timur Tengah, kemudian perang dagang, dan kemudian tentu saja Taiwan yang merupakan core interest dari China. Jadi 3 ini akan menjadi topik sentral ya. Karena kalau hanya satu terlalu mahal kedatangan Presiden Trump itu hanya membahas mengenai Timteng saja. Pasti ada isu ikutan yang penting lainnya yaitu perang dagang dan masalah Taiwan. Oke, walaupun memang fokus utamanya adalah Presiden Donald Trump bertemu dengan Xi Jinping ini soal Timur Tengah, tapi kemudian ada pembahasan lain yang juga turut serta akan dibahas kedua pemimpin negara. Tapi kita tahu posisinya saat ini Amerika Serikat begging for Tiongkok begitu ya, untuk Tiongkok begitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan nih, seberapa besar pengaruh Tiongkok untuk bisa berkomunikasi dengan Iran ketika Amerika Serikat sekarang lagi begging? Apa yang menjadi keuntungan dari Tiongkok? Pasti kan akan ada pertanyaan, apa untungnya buat saya menurut Xi Jinping? Ya, jadi begini Mbak Adisti, China ini bersama dengan 4 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu adalah yang bisa mengampu apa yang saya selalu sebut sebagai global consensus. Tanpa partisipasi dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, global consensus tidak akan ada. Oleh karena itu, Iran datang. Dia melakukan preemptive diplomacy. Araghchi kan datang, menlunya Iran datangi. Kalau nanti ada kesepakatan, mestinya di-seal, ditutup dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Harap dicatat juga Mbak Adisti, resolusi Dewan Keamanan PBB itu bersifat mengikat, ya, legally binding. Dan itu bisa disertai dengan sanksi-sanksi. Apabila pihak A melakukan pelanggaran, maka sanksinya A, B, C, dan D. Dan demikian juga sebaliknya. Jadi China itu mempunyai leverage yang sangat besar dalam konteks ini, dan Iran melihat peluang itu. Oleh karena ini adalah yang namanya convergence of interest. Amerika membutuhkan China, Iran juga membutuhkan China. Nah, disinilah China nanti akan memainkan perannya, sehingga ketika perang ini terjadi, kalibrasi hubungan antara Amerika dan Iran dan China akan terjadi, gitu. Dalam artian posisi China itu akan semakin kokoh.
Oke, saya mau ke Pak Heribertus. Pak Heribertus, kalau melihat nantinya besok begitu ya, tanggal 14-15 Mei seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Imron Kotan, ada beberapa hal yang kemudian menjadi fokus dan juga tujuan dari Presiden Donald Trump. Nah, kalau dari perspektif Anda, dari kacamata Anda, seberapa besar kemudian pertemuan ini akan menghasilkan resolusi perdamaian? Seberapa besar pengaruh Tiongkok untuk bisa dalam tanda kutip ya, mendamaikan antara Amerika Serikat dan juga Iran ketika kita lihat Tiongkok juga punya kepentingan di sana? Yang perlu kita lihat saat sekarang adalah memang kesannya Trump itu terjepit. Tetapi kalau kita lihat ini memberikan satu gambaran bahwa keterjepitan itu juga bisa bermakna taktik. Dan kita lihat bahwa ini adalah sebenarnya high political commitment yang berdasarkan pada rational choices yang sedang dimainkan oleh Trump terhadap Xi Jinping. Kalau kita lihat, justru leverage-nya saya kira itu ada pada Trump dengan menggunakan China sebagai satu negara yang superpower yang sedang quote-unquote dicoba dimanfaatkan oleh Trump. Kita tahu politiknya Trump ketika menekan Korea Utara, Kim Jong-un itu juga menggunakan China. Dengan basis apa? Kita tahu bahwa politik luar negeri China itu intinya adalah China sangat menghormati negara yang kuat, bukan negara yang baik. Catatannya itu. Lalu yang kedua, kita juga tahu bahwa China politik luar negerinya itu basisnya adalah transaksional. Sehingga ketika Trump mendekati Xi Jinping, saya kira ini akan terjadi satu deal besar yang bermakna sebagai satu bentuk kesepakatan strategis untuk nanti dapat mengunci Iran supaya akan terjadi satu prakondisi yang betul-betul dapat digunakan sebagai jeda dalam kurun waktu mediocre, misalnya 2 atau 3 tahun ke depan. Saya kira ini adalah langkah yang diambil oleh Trump supaya keterjepitannya ini itu bisa diurai, bisa dibagi bebannya dengan Cina. Kongres sekarang pecah, tidak mendukung perang, harga minyak naik, lalu juga kalau kita lihat saat sekarang Israel juga sangat ngeyel untuk Amerika, sehingga ini memberikan juga keterhimpitan kepada Trump, dan dia memainkan ini sebagai sebuah taktik untuk mendekati China sebagai satu bentuk transaksi yang tadi Ambassador Kotan juga sudah memberikan analisisnya, justru leverage sekarang ada pada Amerika dengan mendekati China supaya terjadi transaksi di Taiwan. Lalu yang kedua, saya kira pasti akan ada deal lebih besar terkait dengan kelonggaran chip yang diekspor ke China sebagai satu bentuk deal-deal yang lebih besar juga. Saya kira juga China itu adalah pembeli kedua terbesar produk-produk dari Israel. Sehingga ini juga menjadi sebuah momentum yang pas sebagai satu bentuk taktik dalam kesulitan yang dihadapi oleh Trump. Oke, jadi bisa dikatakan pertemuan ini ya simbiosis mutualisme begitu ya, transaksional, ada deal-deal politik ataupun deal-deal perekonomian yang nanti akan tercipta setelah adanya pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping, Pak Heri. Pasti. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti kalau misalnya terjadi kesepakatan damai atau peace agreements yang akan ditindaklanjuti di dalam resolusi Dewan Keamanan, tadi Ambassador Kotan juga sudah menyatakan sebagai satu bentuk global constructive engagement. Saya kira Amerika, China, Rusia itu pasti akan mendukung itu, yang akan didukung oleh Perancis sama Inggris, sehingga semoga big deals ini bisa terjadi sehingga ketegangan di kawasan itu juga bisa teratasi berdasarkan peace agreement dan bukan pada gencatan senjata faktual yang diperpanjang yang menyebabkan ketegangan tidak pernah selesai, dan inilah yang kita sebut sebagai abu-abunya situasi di kawasan sehingga hubungan internasional itu menjadi semu. Oke, tapi kan kalau kita lihat ya, ini adalah upaya yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Tiongkok dalam tanda kutip juga memanfaatkan situasi ini untuk bisa melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat begitu ya, transaksional di sana menurut Anda. Tapi kita juga akan membaca bagaimana respon dari Iran ini dengan langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam tanda kutip mendekati Tiongkok. Ya, saya kira tetap kita tahu ya bahwa Iran itu dompet uangnya itu ada di Cina. Kenapa? Karena konsumsi minyak Iran itu ada di Cina.
kita bisa melihat nanti pasti akan ada satu bentuk komunikasi internal, komunikasi backdoor channels terkait dengan barter minyak yang merupakan kebutuhan besar Cina sebagai satu bentuk deal-deal yang pasti nanti akan sangat berpengaruh terkait dengan kedekatan Amerika dengan Cina untuk menghasilkan satu kesepakatan yang sifatnya itu adalah eternal atau selanjutnya atau damai selanjutnya. Saya kira keperluan Cina, transaksi minyak, lalu juga diskusi terkait dengan kepentingan jangka menengah pendek terkait dengan konsumsi minyak dari Iran ini juga pasti akan diperhatikan oleh Cina sebagai satu bentuk komunikasi dengan Amerika untuk nanti pasti akan terjadi win-win solutions untuk kesepakatan kedepannya dalam kerangka bilateral maupun multilateral untuk penyelesaian konflik di Iran. Semoga ini yang terjadi sehingga nanti kalau misalnya mediatornya berganti menjadi Cina, saya kira ini akan menjadi sebuah langkah konstruktif yang besar untuk mencapai kesepakatan damai di kawasan, Mbak. Oke, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian Iran masih percaya terhadap mediasi yang nantinya akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Tiongkok, begitu ya? Walaupun tadi Anda katakan Tiongkok adalah dompetnya internasionalnya dari Iran, Pak Heri. At least kalau kita lihat dalam perjalanan saat sekarang, memang isu utamanya itu adalah adanya trust deficit antara Amerika dengan Iran, ya, Iran dengan Israel, Iran dengan proksinya dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah gencatan senjata yang sifatnya temporer, yang sifatnya itu sangat pendek, yang ini difasilitasi oleh negara-negara yang memang memiliki kedekatan dengan Amerika, kedekatan dengan Iran, yaitu Pakistan. Dengan kedekatan-kedekatan yang sifatnya juga sangat taktis ini, saya kira hasilnya juga sangat-sangat taktis. Tapi ketika kita lihat bahwa sekarang Amerika mendekati Cina, kita bisa tahu bahwa Cina itu adalah salah satu big power yang memiliki keuntungan, kekuatan luar biasa yang sangat diperhitungkan. Sehingga kalau kita lihat ke depan dengan adanya kedekatan pemilik kekuasaan ini, saya kira nanti mediasinya, semoga nanti dealnya itu juga di level strategis yang ditindaklanjuti dalam kerangka operasional dan taktis di lapangan di antara negara Amerika dengan Iran, negara Iran dengan proksinya, misalnya Hezbollah, Houthi, dan juga terhadap Israel yang merupakan proksinya Amerika. Sehingga ini semoga tekanan politik yang besar, pemilik kekuasaan yang besar dapat menghasilkan big deals sebagai satu bentuk sharing power, sharing responsibility untuk menghasilkan kesepakatan yang sifatnya eternal. Oke, itu artinya Tiongkok bisa menjadi atau berpotensi menjadi penengah konflik global untuk menggantikan dominasi Barat. Ya. Tetapi pasti nanti akan ada yang namanya transaksi-transaksi yang bisa kita lihat terkait dengan konsesi yang akan diminta oleh Cina terhadap Amerika. Salah satu contohnya saya yakin pasti isu Taiwan, mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun, Amerika pasti tidak akan mengurusi internal issues di Taiwan. Lalu yang kedua pasti akan terjadi satu peningkatan ekspor-impor chips dari Amerika ke Cina terkait dengan perdagangan ekonomi yang ini juga menjadi dispute kedua negara. Yang ketiga terkait dengan distribusi energi minyak yang tetap pasti akan dijamin oleh Iran kepada Cina. Dan saya kira pasti nanti akan ada big deals kalau ini terjadi peace agreements, pasti pembangunan rekonstruksi pasca hancurnya Iran atas serbuan Amerika, kontraknya pasti akan dimiliki oleh Cina. Oke, bagaimana Pak Imron merespon ini begitu? Tiongkok berpotensi menjadi penengah konflik global menggantikan dominasi Barat, walaupun memang pasti akan ada big deals di sana begitu ya, soal Taiwan, kemudian ada beberapa soal perdagangan. Bagaimana Anda melihat ini? Respon Anda. Ya, Mbak Aditi, seperti yang tadi saya sudah garis bawahi, setelah konflik ini usai, China akan muncul sebagai negara yang lebih kuat dibandingkan sebelum konflik ini terjadi. Patut dicatat ya bahwa China ini selalu mempotret dirinya sebagai pemain global yang responsibel. Jadi dia itu berupaya menunjukkan kepada Amerika Serikat dan juga Iran, mari kita bermain berdasarkan adagium play by the book. Itu yang dia ingin gambarkan sehingga China ini kan besar. Jadi kalau dia bergerak kan
negara-negara tetangga yang kecil kan takut. Ya, dalam tanda petik khawatir. Oleh karena itu dia selalu mempotret dirinya sebagai pemain global yang responsible. Itu satu. Yang kedua, memang unik ya, karena saya pernah tinggal di sana bertahun-tahun. China ini negara besar, tapi lautnya kecil. Makanya selalu ada masalah di Laut Cina Selatan kan. Itu satu. Karena aksesnya keluar dari China itu melalui Laut Cina Selatan kan. Oleh karena itu dia sangat sensitif mengenai Laut Cina Selatan. Kedua, sumber daya alamnya itu sedikit ya, walaupun masyarakatnya itu sudah berpindah ya dari masyarakat imitatif menjadi masyarakat inovatif. Oleh karena kekurangan itu tadi yang saya sebut, kekurangan sumber daya alam termasuk BBM, kekurangan mereka laut yang luas, mereka menjadi inovatif ya. Oleh karena itu mereka mengembangkan industri high tech. Nah, kembali kepada penguasaan rare earth, China itu ketika Amerika Serikat mengimpose tarif sampai lebih dari 100%, dia juga menahan karena Amerika Serikat itu industri high tech-nya itu memerlukan rare earth, tanah jarang, dia juga balas. Anda membatasi saya di microchip, saya akan membatasi eksportasi dari tanah jarang saya kepada Anda. Jadi kekuatan China sekarang ini tidak bisa diremehkan lagi oleh Amerika Serikat. Jadi penggunaan kata-kata menekan, saya kira tidak. Sekarang mereka seimbang. Nah, kembali lagi. Oleh karena itu, kita tidak heran. Ya, ini kan political behavior itu harus kita perhatikan, Mbak Adisti. Saya sebagai pengamat, saya harus perhatikan. Jarang sekali yang namanya Presiden Trump itu memuji-muji negara ataupun seorang tokoh. Kemarin itu berhari-hari dia mengatakan, wah China itu sahabat kita, saya respect sekali dengan Presiden Xi Jinping. Pasti dia juga respect kepada saya. Itu bukan karakter dari Presiden Trump. Artinya apa? He needs China rather than China needs Presiden Trump. Oleh karena itu, China akan menggunakan momentum ini juga untuk melakukan offensive diplomacy, tidak hanya mencoba memberikan exit strategi sehingga Presiden Trump selamat melalui midterm elections November yang akan datang, tetapi juga dia bisa secure sumber minyaknya dari Iran. Harap dicatat juga Mbak Adisti, ini fakta ini, 90% eksportasi minyak dari Iran itu diserap pasar dari China. Nah, kalau supply ini terganggu, maka pembangunan ekonomi China juga akan terganggu. Maka kemudian kehidupan masyarakat atau rakyatnya juga akan terganggu. Bisa jadi akan muncul apa yang dinamakan dinamika internal. Dinamika internalnya itu saya tidak bisa memprediksi ya. Tapi bisa saja berbentuk demonstrasi karena mereka itu sudah biasa menjadi masyarakat yang affluent society. Sudah terbiasa dengan amenities. Tiba-tiba amenitiesnya itu nggak ada. Tentu mereka akan memberikan reaksi. Nah ini di China itu Mbak Adisti, perhatian saya ya, itu stabilitas politik itu ditumpu oleh stabilitas ekonomi. Nah kalau ekonominya terganggu, stabilitas politiknya juga akan terganggu. Oleh karena itu kita tidak bisa anggap enteng mengenai peran dari Iran dalam konteks mensuplai minyak kepada Oke, jadi terakhir saya ingin bertanya soal apakah ada kemungkinan ada manajemen baru di Hormuz pasca pertemuan antara Tiongkok, Amerika Serikat dan juga nantinya akan ada kita harapkan ada win-win solution antara Amerika Serikat dan juga Iran. Menurut Pak Heri, manajemen baru Hormuz semacam apa yang nanti akan berpeluang untuk bisa dijajaki bersama antara ketiga negara ini, antara Tiongkok, Amerika Serikat dan juga Iran? Walaupun sifatnya masih usulan, kita bisa melihat pergerakan terkait dengan 3 isu utama antara Amerika dengan Iran, nuklir, Selat Hormuz, sama sanksi unilateral. Nah, khusus untuk Hormuz,
kita lihat bahwa saat sekarang yang menjadi masalah itu kan klaim dari Iran terkait dengan kedaulatan di Selat Hormuz, sehingga dia harus memberikan izin dan semua harus tunduk pada ketentuannya Iran. Padahal kita lihat kepentingan internasional itu menjadi isu utama yang terkait dengan ketahanan ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira koalisi dari negara-negara untuk katakanlah menjamin keamanan, keselamatan penggunaan Selat Hormuz itu pasti akan mengerucut. Dengan adanya saya kira nanti akan ada satu koalisi manajemen di antara negara-negara yang ini untuk menjamin bahwa kenyamanan penggunaan Selat Hormuz itu dapat diminimalisir terkait dengan penggunaan dampak senjata yang ditanam Iran di Selat Hormuz. Alasannya adalah manajemen keamanan, manajemen keselamatan yang ini dilaksanakan oleh badan yang sifatnya itu adalah internasional, multilateral, yang menjamin itu netralitas ataupun imparsialitas dari penggunaan Selat Hormuz untuk kepentingan Iran, untuk menjembatani kepentingan internasional. Kita tunggu nanti kerangka institusionalisasinya ke depan. Saya kira ini juga akan menjadi sebuah paket deals dalam konteks strategis yang akan ditindaklanjuti di level taktis ke depannya. Oke, Pak Imron, apakah Anda sepakat dengan apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Heri soal Hormuz ini? Kemungkinan besar. Ya, Hormuz ini sebenarnya ya di dalam ilmu hukum internasional itu ada namanya treaties dan konvensi. Konvensi itu tidak harus tertulis. Nah, selama ini semua negara termasuk Amerika Serikat, dia juga bukan anggota dari UNCLOS, tapi dia mengakui apa yang dinamakan freedom of navigation. Oleh karena itu sebelum perang ini Selat Hormuz itu bebas-bebas saja. Ya. Karena apa? Ya karena itu tadi. Semua negara mengakui apa yang dinamakan prinsip freedom of navigation, whether or not they are parties to UNCLOS atau tidak. Karena itu sudah merupakan norma konvensi internasional. Nah, kalau Iran, memang parlemennya memberikan peluang dasar hukum untuk mereka nanti akan mengatur begitu. Tapi saya kira itu bisa dinegosiasikan karena sebelumnya pun itu tidak tertutup. Jangan-jangan nanti kita bisa jadi presiden juga, kita juga bisa mengatur Selat Malaka kan, dan itu sudah ada penentangan dari negara-negara, satu dua negara ketika ada salah satu pejabat kita mungkin menyampaikan ide itu, kemudian satu dua negara sudah memberikan protesnya begitu. Jadi kembali lagi lah, saya kira nanti mudah-mudahan manajemen yang dimaksud oleh Iran itu bisa dinegosiasikan berdasarkan prinsip freedom of navigation. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kesepakatan apa yang kemudian dihasilkan antara kedua pemimpin negara yang sangat besar ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok, begitu ya, Xi Jinping. Tentu kita berharap ada kesepakatan yang krusial untuk bisa melakukan resolusi perdamaian secara segera antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Dubes RI untuk Tiongkok 2010 hingga 2013 ada Pak Imron Khotan dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Pak Heribertus Jaka Triana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.